Untuk pertanyaan ketiga, ini sebenarnya tadi sudah jelaskan sedikit. Bagaimana hukum membagikan daging kurban dalam keadaan matang? Ini tadi sudah ada perbedaan, Pak ya? Oh iya. Jadi kalau kurban yang sunnah itu boleh dimakan sendiri, itu berarti ya dimasak dulu baru dimakan kan begitu. Ya toh. Terus boleh dihadiahkan dengan cara mengundang dan diberi makan, berarti ya Jadi dimasak Mas, boleh. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan untuk yang disedekahkan ke fakir miskin itu harus mentah naik, harus mentah, walaupun sedikit, walaupun kepada satu orang begitu, walaupun kepada satu orang miskin, yang itu mentah. saja. Jadi kalau diserahkan kepada agnia semua gitu ya, ya boleh, tapi yang sedikit ini harus diganti gitu, yang sedikit ini harus diganti kalau memang dimakan semua gitu, yang sedikit ini harus diganti kalau wis kadung dimakan gitu, ini harus diganti sesuai dengan kimahnya dan diberikan eh, kepada ya mustahiknya fakir miskin begitu. Jadi eh, artinya kalau kayak begitu ya aturan di dalam berkurban itu memang tergantung dari tadi itu kurban sunnah apa yang Wajib. manduro. Jadi kalau yang sunnah sebagian yang tidak boleh dimasak begitu. Tapi kalau melihatnya ini adalah irfaqul muslimin gitu ya, dan tujuannya adalah yang irfaqul masakin, yang supaya dimiliki oleh orang fakir miskin, lo ini supaya boleh dijual, boleh itu ditasarufkan, terserah orang yang fakir miskin begitu. Artinya daging mentah gitu, atau mau dijual di lapaknya gitu ya, mau di hasil kurban diberikan oleh fakir miskin punya warung mana ya, warung sederhana gitu, terus dijual di situ ya boleh, boleh. Lah kalau tujuan kayak gitu ya sayogyanya diberikan secara mentah, baiknya begitu. Beda dengan di dalam akikoh. Kalau dalam akikoh itu lebih utama itu Nah, dijadikan matang dan dikirim ke orang-orang fakir miskin. Itu lebih utama daripada mengundang fakir miskin dan diberi makan atau diberikan secara mentah. Jadi lebih utama dimasak. Itu kalau akikoh. Saya kira itu. kalau mandurah apakah juga boleh Nah, manduro itu harus disedekahkan. disedekahkan dalam keadaan apa matang apa juga boleh Lah, seperti mandurah? kalau di dalam mandubah penjelasannya itu disedekahkan itu harus naikan gitu. Maka merujuk ke itu ya yang manduro itu harus naikan, harusnya begitu. Oke, seharusnya. Iya, gitu. Tapi tadi itu masih banyak hilaf tentang itu. Lah, masih banyak hilang dengan caranya. Kalau cukup dengan irokotud dam itu menurut kaulnya Imam Ibnu Surat dan Imam Nah, Ustukhri begitu ya. Loh itu sudah cukup gitu, tapi itu makobilul asoh. Saya cek di Nihayatul Muhtad ya. Di Nihayatul Muhtad itu begitu. Eh, jadi itu makobilul asoh. Nah, ini di halaman 142 gitu. Jadi wa maqabilul asoh la yajibu tasadduq begitu. Terus wa yakfi fi sawabi iraqatid dam biniyatil qurbah. Sudah cukup gitu. Lah, ya begitu, tapi itu maqabilul asoh. Ya silahkan gimana? Ini sudah dijelaskan ada beberapa hilafiyah, tapi menurut saya tujuan utamanya itu yang perlu dipahami. Kalau kita hanya ngikuti kaulnya Ustuhri yang maqabilul asoh itu ya cukup iraqatiddah. Tapi ada pendapat ulama yang dapat itu semua dalam iraqatiddah, tapi ada sebagian yang disedekahkan ini pahala lain begitu. Ya, saya kira itu. mungkin bisa bisa di mungkin seperti itu. Jadi kalau mandurah itu seharusnya Pak ya,
dalam keadaan mentah, manduroh, mandubah? Ya kalau mandurah itu ya harusnya mentah. Mentah. Itu kalau yang mandubah itu sebagian harus mentah. Sebagian. Nah, jadi Tuh. bedanya itu. Kalau mandubah itu sebagian yang harus mentah. Yang harus Kalau mentah. manduroh itu harus mentah. Ya. Ya sebagian itu walaupun sedikit dan satu orang gitu. Dan itu hilaf. Gitu. Harus digarisbawahi hilaf Iya, gitu. Gitu. iya. Untuk yang terakhir Pak, bolehkah daging dari hewan kurban ini diambil panitia? Biasanya kalau di desa itu ketika kurban itu pasti terbentuk panitia. Kulitnya itu diambil dari salah satu dari panitia. Oke, gini. Masalah kulit itu banyak kali itu dibahas di dalam kitab fikih. Memang ada dari sebagian hadis yang menerangkan memang tidak boleh itu dijual begitu. Lah, kan dianggapnya kulit itu beda dengan daging gitu ya. Sehingga kulitnya kadang dijadikan ujroh, dijadikan ongkos sewa penyembelihan atau dijual lain gitulah. Kalau yang menjual itu adalah orang yang berkurban itu tidak boleh. Jadi ketika sudah niat takorup dan ini menjadi kurbah ya, menjadi sunnah berkurban ini sudah tidak bisa itu dimanfaatkan dengan cara dijual belikan begitu. Kecuali sudah ditamlik, sudah dimilikkan kepada pihak yang penerima fakir miskin, oleh fakir miskin ditasarufkan dengan cara bagaimana, dibeli orang, dijual ke orang, terserah begitu. Lah bagi yang berkurban ini tidak boleh, atau dengan cara ini sebagai ongkos penyembelih, ongkos panitia, tidak boleh. Dengan kulit itu tidak boleh menjadi ongkos itu. Nah, ini sama kayak menjual kan begitu. Lah, tapi kalau kepanitiaan masuk bagian dari bagian mustahik ya. Lah, kalau sudah kayak gitu dia mengambil kulitnya gitu ya boleh. Itu iya, boleh. Tapi itu bukan atas nama kepanitiaannya, kepada orang perorangannya. Atau itu terus kulitnya mau dimanfaatkan ke orang fakir miskin, mau dijadikan rebana atau apa ya terserah begitu. Yang penting tidak dijual. Jadi intinya gitu. Ketika diambil oleh panitia itu karena sebagai ujrohnya tidak itu boleh. Tidak boleh. Karena tidak itu boleh. Ada manfaat bagi pemilik kurban tadi. Ya, kalau memang pihak panitia itu tidak mau secara gratis gitu, yo minta kepada yang berkorban itu, minta saya yang nyembelih ini dibayar berapa begitu. Iya, wakil itu bisa bijuklit, wakil dengan menggunakan ongkos upah. Saya kira itu. Jadi kalau dibuat ongkos untuk si penyembelih, untuk si panitia itu tidak boleh karena masih ada manfaat tidak bagi boleh. Si pemilik kurban. Iya. Tapi kalau itu dalam segi perorangannya itu si panitia ini juga mustahik, maka boleh-boleh saja. Boleh. Mungkin sudah cukup yang kita bahas pada kupas tuntas malam hari ini teman-teman. Kita sudah bahas panjang tentang kurban dan PMK dan sejarahnya tadi. Saya dari moderator undur diri, kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.